Baik, selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai materi dilema etika dan rujukan etika. Di hadapan Ibu Reni ada kasus mengenai Ibu Tati yang merupakan guru kelas 5 dan merupakan rekan kerja Ibu. Ibu Tati dikenal sebagai guru yang profesional, namun pada satu waktu ada satu kejadian yang mungkin di sini memberikan efek juga kepada Ibu Reni selaku rekan kerja. Nah, apa yang harus Ibu lakukan menghadapi situasi ketika Ibu Tati menghukum seorang siswa sambil berlutut di tengah teriknya matahari? Kalau menurut saya, kalau dilihat dari segi kemanusiaan itu tidak manusiawi ya. Nah, tapi kalau kita melihat secara dilakukan kan itu, yang harus saya lakukan dalam hal ini mungkin saya melakukan pendekatan persuasif dengan Ibu Tati untuk menanyakan secara langsung kenapa si anak ini dihukum. Karena menurut saya bentuk hukuman kepada siswa tidak harus dalam bentuk hukuman secara fisik, tapi bentuk hukuman itu bisa kita lakukan, kita ganti dengan bentuk hukuman yang berhubungan dengan pelajaran kita sendiri. Misalnya si anak kita suruh dengan meringkas pelajaran kita, atau disuruh mencatat atau menuliskan di buku tulis mereka, di buku tulisnya dengan tulisan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi dalam satu buku. Saya rasa itu lebih manusiawi ya, itu menurut saya. Terus bisa menanyakan juga kepada si anak kenapa dia bisa dihukum seperti itu. Nah, jadi kita bisa saling mengkonfirmasi antara jawaban rekan kerja kita dengan jawaban si anak. Nah, ini siswa yang dihukum oleh Ibu Tati tadi. Baik, apakah guru lain, atau maksud saya di sini Ibu, dapat menginterupsi di mana ada guru lain yang memiliki wewenang di atas kelas yang dipimpinnya? Jadi kategorinya apakah kita berwenang untuk mengatur kelas dari rekan kerja kita? Kalau dalam hal itu kita tidak punya wewenang untuk mengatur atau menginterupsi bentuk hukuman guru lain terhadap siswa pada saat jam pelajaran berlangsung di kelas Ibu mengajar, karena itu bentuk hukuman kepada siswa itu merupakan hak pribadi atau hak prerogatif guru yang bersangkutan, karena itu berlangsung pada saat jamnya mengajar. Jadi kita selaku rekan kerja tidak bisa menginterupsi secara langsung bentuk hukuman yang harus diberikan kepada si anak pada saat jam pelajaran guru tersebut. Oke. Dalam kondisi apa Ibu bisa melakukan interupsi atau memiliki wewenang yang sama dalam pengelolaan kelas? Pada saat itu mungkin saya memanggil ya, dengan berbicara dari hati ke hati, mungkin dengan ibu Tatinya, untuk menanyakan secara langsung kenapa sih si anak ini dihukum, ya itu. Kalau misalnya menginterupsi secara langsung di depan siswa dengan mengatakan bahwa bentuk hukuman Bu Tati itu salah, tidak boleh dilakukan, itu bertentangan dengan etika mengajar, karena guru di dalam kelas itu mempunyai hak masing-masing untuk memberikan hukuman kepada siswanya. Dapatkah Ibu menginterupsi kejadian tersebut, lalu mengapa dan bagaimana kalau jika Ibu menginterupsinya? Kalau menginterupsi secara langsung di depan siswa saya tidak punya hak, tapi kalau misalnya sekadar pada saat itu saya meminta kesediaan waktunya atau memanggil atau mengajak berbicara di luar kelas untuk menanyakan kepada Bu Tati, kenapa ini anak ini dihukum, bentuk kesalahan apa sih sehingga anak ini dihukum sedemikian rupa, itu saja yang mungkin bisa saya lakukan dalam hal menanyakan kenapa anak ini dihukum itu. Serta caranya Bu, tadi melakukan pendekatan, ada cara lain kira-kira Bu? Cara lainnya mungkin dengan memberikan masukan kali ya, dengan memberikan masukan kepada Bu Tatinya, kenapa bentuk hukumannya dialihkan ke bentuk hukuman yang lain, itu jangan dalam bentuk hukuman secara fisik.
Terima kasih Bu Reni atas pendapatnya mengenai kasus Ibu Tati. Sampai ketemu dalam kasus-kasus berikutnya.